Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Prayoga. Saya dari kelas 01 TPLP 004 dari Universitas Pamulang. NIM 20 10 11 402 167. Ya, kali ini saya akan menjelaskan logika informatika pertemuan 4, yaitu tentang proposisi, implikasi, dan biimplikasi. Setiap pada implikasi dan biimplikasi itu ada suatu pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Dan pada suatu pernyataan itu pasti ada nilai kebenaran dan ada yang berlawanan atau kesalahan dalam pernyataan. Kalau di sini biasanya disebut dengan ingkaran atau negasi. Ya, ini saya menjelaskan sangat simpel ya. Ingkaran atau negasi. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. Ya, jadi ini P. Nah, dalam P itu misalkan ada katanya itu murid lulus ujian. Berarti kalau misalkan negasi P-nya itu adalah S, lawannya dari P. Negasi P-nya itu ada murid yang tidak lulus ujian. Nah, ini adalah sebuah bentuk negasi. Misalkan ini pun sebaliknya. Misalkan S-nya itu adalah ada murid yang tidak lulus ujian, ininya dihapus ya. Kemudian yang negasi P-nya itu yang benar itu dibalik. Jadi semua murid lulus ujian. Oke, itu untuk penjelasan ingkaran dan atau negasi ya. Nah, dari sini saya akan menjelaskan implikasi dan biimplikasi. Implikasi yaitu bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi tanda panah ke kanan gitu ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, implikasinya sebagai berikut. Nih, tanda implikasi. Berarti P berimplikasi Q. P itu biasanya dimaknai dengan maka. Jika P, maka Q. Nah, banyak pernyataan terutama dalam matematika ataupun logika informatika ataupun logika matematika yang berbentuk jika P maka Q, kan? Jika P maka Q. Pernyataan demikian disebut implikasi atau pernyataan bersyarat kondisional dan ditulis sebagai P maka Q. Pernyataan P maka Q juga disebut sebagai pernyataan implikatif atau pernyataan kondisional. Pernyataan P maka Q dapat dibaca ada 4 nih. Jika P maka Q, P berimplikasi dengan Q. P hanya jika Q, Q jika P. Padahal artinya sama aja ya. Namun ini dapat dibaca seperti ini. Nah, dalam implikasi P maka Q, P disebut hipotesa atau anteseden dan Q disebut konklusi, konsekuennya. Jadi istilahnya ada dua pernyataan ya. Bila kita menganggap pernyataan Q sebagai suatu peristiwa, maka kita melihat bahwa jika P maka Q dapat diartikan sebagai bila mana P terjadi maka Q juga terjadi. Atau dapat juga diartikan sebagai tidak mungkin peristiwa P terjadi, tetapi peristiwa Q otomatis tidak bakal terjadi juga ya. Definisi dari implikasi P maka Q bernilai benar jika anteseden salah satu konsekuen benar. Berbeda dengan pengertian implikasi sehari-hari, maka pengertian implikasi di sini hanya ditentukan oleh nilai kebenaran dari anteseden dan konsekuennya saja, dan bukan oleh ada atau tidak adanya hubungan isi antara anteseden dan konsekuen. Implikasi ini disebut implikasi material. Jadi nggak sama kayak implikasi keseharian ya.
Sedangkan implikasi yang dijumpai dalam percakapan sehari-hari disebut implikasi biasa. Contohnya, jika P burung mempunyai sayap, ini benar dong, burung mempunyai sayap, dan Q-nya itu 2 tambah 3 sama dengan 5, benar juga ya. Maka jika P maka Q, jika burung mempunyai sayap, maka 2 plus 3 sama dengan 5. Benar ya, karena implikasi itu kalau benar sama benar hasilnya adalah nilainya benar. Nah, terus di sini jika P X bilangan cacah itu benar dan Q-nya itu X bilangan bulat positif, salah dong ya, karena X itu adalah bilangan cacah. Maka P maka Q sama dengan jika X bilangan cacah maka X bilangan bulat positif itu salah. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa pernyataan kedua konsekuensi logis di pernyataan pertama. Dan kalau misalkan benar dan salah itu menjadi salah. Nah, ini adalah contohnya. P-nya itu benar-benar salah-salah. Q-nya itu benar-salah, benar-salah. Maka, jika P, maka Q itu benar. Kalau misalkan benar dan benar itu jadi benar. Dia itu yang salah itu hanya benar-salah. Baru nilainya hasilnya jadi salah. Kalau misalkan salah benar, hasilnya benar. Pokoknya semuanya benar kecuali yang benarnya terlebih dahulu, pernyataan benar terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah salah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar, nih ya. Benar. Namun akibat bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Nah, selain itu, implikasi bernilai benar, ya. Contoh kalimatnya, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Kita coba ya. Nih. Jika Budi sembuh itu berarti P. Maka P, maka Q ya. Jika Budi sembuh, berarti jika Budi sembuhnya itu P. Makanya implikasi ya. Budi akan sekolah. Nah, Budi akan sekolahnya itu berarti pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu berarti Q. Oke, di sini ada juga di pertemuan 4 dari e-learning Universitas Pamulang. Yang nomor 5, karena nomor 1 sama 4 itu menjelaskan tentang konjungsi dan disjungsi. Karena saya judulnya adalah proposisi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, jadi saya ingin menjelaskan nomor 5 dan 6. Karena kalau misalkan dan itu konjungsi, ini juga konjungsi, atau itu baru disjungsi. Nah, oke, nomor 5. Jika Bowo kaya raya, berarti ini P ya. Jika Bowo kaya raya, maka ia hidup bahagia. Oke. Jika Bowo kaya raya, maka ia hidup bahagia. Di sini, jika Bowo kaya rayanya itu adalah P, ya. Makanya itu berarti berimplikasi ia hidup bahagianya itu pernyataan kedua, berarti jadi Q. Nah, kalau misalkan ke negasi, berarti jadinya jika Bowo kaya raya, berarti P juga ya. P. Jika Bowo kaya raya, maka ia tidak. Di sini kita tambahin tidak.
Karena negasi itu adalah bernilai salah ya. Bernilai salah atau bernilai sebaliknya dari P, dari negasi, dari selain negasi ya. Nah, ini. Maka P negasi Q. Oke, karena ini di sini ada ada kata tidaknya. Kalau misalkan nggak ada, berarti salah. Berarti seperti ini ya. Tuh, P berimplikasi dengan Q. Nah, kalau misalkan itu, kalau ada kata tidaknya, berarti tambahin negasi. Oke, terus lanjut ke soal berikutnya. Itu nanti ya, kita akan menjelaskan biimplikasi terlebih dahulu. Oke, jadi di sini biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Kalau tadi kan maka doang. Kalau ini jika dan hanya jika. Sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q. Yang disebut biimplikasi yang lambangnya dengan seperti ini ya. Tanda panahnya itu ada dua, ke kanan dan ke kiri. Oke. Dalam matematika atau logika informatika atau logika matematika juga banyak didapati pernyataan yang berbentuk P bila dan hanya bila Q. Jadi bisa jika dan hanya jika dan bila dan hanya bila. Pertanyaan demikian disebut bikondisional atau biimplikasi atau pernyataan bersyarat ganda dan ditulis sebagai P jika dan hanya jika atau bila dan mana bila dan hanya bila Q. Serta dibaca P jika dan hanya jika Q disingkat dengan PJHJ jika dan hanya jika Q atau PBHB jika P bila dan hanya bila Q. Pernyataan P berbiimplikasi Q juga disebut sebagai pernyataan biimplikatif. Pernyataan P jika dan hanya jika Q berarti jika P maka Q dan jika Q maka P. Sehingga juga berarti P adalah syarat perlu dan cukup bagi Q dan sebaliknya. Definisinya, pernyataan bikondisional bernilai benar hanya jika komponen-komponen bernilai sama. Berarti misalnya benar sama benar jadi benar, salah dengan salah menjadi benar juga ya. Contohnya, jika P itu dua bilangan genap, benar dong, karena 2 itu bilangan genap, maka benar. Dan Q, jika dan hanya jika Q 3 bilangan ganjil, benar. Oke, berarti sekarang kita implikasikan. Maka P berimplikasi Q, yaitu jika 2 bilangan genap, jika dan hanya jika 3 bilangan ganjil, itu berarti hasilnya jadi benar ya. Karena benar sama benar itu menjadi benar kalau di biimplikasi. Terus contoh keduanya itu jika P Bandung ada di Jawa Barat, benar dong ya kan. Terus Q daerah istimewa Yogyakarta ada di Jawa Barat, salah. Maka P berimplikasi Q, yaitu Bandung ada di Jawa Barat jika dan hanya jika daerah istimewa Yogyakarta ada di Jawa Barat, maka bernilai salah karena di sini tidak ada kata yang sama, tidak ada nilai yang sama. Karena di sini B dengan S, benar dengan salah. Kalau ini benar dengan benar, hasilnya benar. Nah, terus contoh ketiga, yaitu jika P Surabaya ada di Jawa Barat, itu salah. Q 23 kurang 10 sama dengan 6, salah. Harusnya itu 23 kurang 10 itu hasilnya 13. Maka A berimplikasi B Surabaya ada di Jawa Barat, itu salah ya. Jika dan hanya jika 23 sama dengan 23 kurang 10 nih ya, saya kurang 23 kurang 10 sama dengan 6.
ini sama-sama salah ya. Jadi nilainya itu tetap benar. Karena implikasi itu jika sama, maka hasilnya bernilai benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk biimplikasi. Biimplikasi P, seperti biasa nilai P itu adalah benar, benar, salah, salah. Dan Q, benar, salah, benar, salah. Kalau jika negasi itu kebalikannya ya. Misalkan di sini ada negasinya, maka salah, salah, benar, benar. Kalau negasi Q itu salah, benar, salah, benar. Nah, di sini hasil dari P berimplikasi Q, atau P jika dan hanya jika, Q atau P jika bila dan hanya bila Q, yaitu ini ya, benar dengan benar, maka hasilnya adalah benar karena apapun yang sama bernilai benar. Nah, ini benar dengan salah Q-nya, maka nilainya salah. Salah dengan benar, maka nilainya salah. Salah dengan salah, maka bernilai benar. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama. Misalkan benar dan benar ya tadi ya, dan salah dengan salah. Baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah tuh. Contoh kalimatnya yaitu ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Nah, di sini berarti pernyataan pertamanya itu berarti P ya. Gaji. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jikanya ini implikasi biimplikasi. Terus jika ayah bekerja. Nah, ini pernyataan kedua berarti yang Q. Ada contoh lagi di sini. Di e-learning Universitas Pamulang. Nah, Bowo hidup bahagia berarti ini pernyataan P. Jika dan hanya jika berarti implikasi ya. Jika dan hanya jika ia kaya raya, ini berarti pernyataan kedua berarti yang Q. Oke, jadi hasilnya jadi seperti ini ya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, karena setiap manusia memiliki kesalahannya, karena yang sempurna Tuhan Yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.